Jadi saya sebetulnya ya melihat itu eh, pekerjaan apa kami di Dewan ini, tupoksi kami ya, itu kan memang benar ada tiga ya, mulai dari controlling, budgeting, ya kemudian juga ya gimana ya, eh, saya pikir masyarakat itu tentunya punya harapan besar dengan kami ini atau dewan yang menjadi pilihannya gitu loh. Dewan yang dia dukung ini tadi gitu. Nah, kalaulah misalnya saya terpilih tapi nggak bisa buat apa-apa dengan mereka, untuk apa gitu loh. Saya sendiri Udin P. Sialuhu, sarjana hukum. Eh, Tinggal saya di Bengkong Palapa, Swadaya. Eh, Saat ini ya saya tinggal di Bengkong itu dengan keluarga, satu istri 4 anak, di mana anak saya itu 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang anak pertama dengan anak kedua itu sudah berkeluarga, ya. Kemudian anak ketiga hampir berkeluarga, ya. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan mungkin di tahun depan, ya. Kemudian anak paling bontot saya itu masih kuliah sekarang, ini baru masuk di semester 1 di Untar Jakarta. Saya akui saya dulu memang pemulung, ya nggak pun saya di Batam ini, karena saya itu sekolahnya juga ya, mulai susahnya kehidupan orang tua saat kami tinggal di Medan itu, bisa dikatakan mulai kelas 5 SD saya udah sekolah sendiri gitu. Jadi biayanya itu saya harus tanggung sendiri. Dan memang kalau untuk sekolah, saya kebetulan sekolah di SD Metodis ya. Dan itu satu sekolah swasta yang punya nama kalau di Medan gitu. Nggak salah saya waktu itu tahun 83 atau 84 ya. Itu uang sekolah saya itu Rp2.500 gitu. Jadi kalau untuk sekelas kami itu mungkin nggak sanggup lah untuk sekolah di sana. Tapi mungkin keinginan orang tua juga, itu memang apa dari orang tua saya, dari papa mama saya, ya sesusah-susahnya hidup, anak harus dibekali dengan ilmu gitu. Saya lihat ya waktu saya bergabung di partai itu, ya saya lihat ya tahun 99 itu kan mulai di dewan itu ya. Saya sebenarnya di 99 itu saya waktu reformasi kan tuh sempat agak di ini ya, jadinya pemilu ya dipercepat kembali kan. 99 tahun 99 saya masih ingat lah beberapa senior-senior saya yang di partai itu yang bergabung itu diangkat menjadi anggota DPRD waktu itu gitu. Saya lihat mereka nih, wah gagah gitu loh. Semuanya saya pikir gitu loh. Saya mikir kalau soal pendidikan kayaknya saya tamat SMA saja pun sama mereka-mereka ini, saya pikir. Karena bahkan ya salah satu lah waktu itu saya ingat betul gitu loh yang akhirnya bermasalah, mungkin masalah ijazahnya ya, yang nggak bisa mencalonkan kembali atau bahkan di PAW contohnya kan, itu ada gitu di dalam sejarah DPRD Kota Batam ini gitu. Saya pikir saya nggak kalah lah saya rasa kalau soal kemampuan, saya pikir di bidang pendidikan. Jadi dan mereka ini gayanya ya bisa dibilang kok serasa hebat gitu. Dan dari situ saya berpikir, loh ini kan mereka ini kontrak ya. Kan kontrak tuh 5 tahun, dan itu saya rasakan gitu loh. Saya rasakan juga. Nah, tapi nggak usah lah terlampau patenteng-patenteng ya kalau saya bilang. Nah, meskipun ya kalau saya lihat waktu itu ya wajar-wajar saja. Apalagi memang dari partai kami waktu itu bahkan bukan dari partai yang saya naungi saja ya. Banyak yang sifatnya kristalisasi gitu. Artinya anggota dewannya itu banyak yang ya dari jalanan, dari apa gitu. Jarang masih yang betul-betul dari ya yang betul-betul misalnya dari berlatar belakang memang dia sudah pernah jadi anggota dewan di luar daerah atau apa gitu. Jarang, masih yang dari sini saya lihat gitu, dan saya tahu-tahu betul orang-orangnya gitu kan. Nah, saya pikir enak ya jadi mereka gitu. Meski 5 tahun gitu kan. Kenapa saya nggak coba gitu.
Nah, tapi ya kondisinya saya juga harus menghargai senior-senior saya ini kan begitu. Ya, jadi 99 ke 2004. Jadi saya di 2004 itu sudah mencalonkan diri. Saya bergabung di partai itu ya. Mungkin di partai dulu gabungnya itu tahun 98 di PDI Perjuangan. Jadi memang bergabung di partai itu ya kondisi ekonomi juga belum begitu baik. Dan saya ingat betul ya, saat saya kampanye ya, itu saya masih nyewa motor. Nyewa motor ya. Jadi waktu itu saya masih sebagai seorang satgas. Jadi saya memulai karir politik saya itu memang benar-benar dari bawah sekali. Ya, waktu itu saya masuk dari satgas, bergabung di satgas. Dari satgas saya pikir kalau saya memang benar-benar mau berkarir di politik, nggak mungkin saya hanya di satgas saya saja atau di badan-badan begitu. Jadi saya berpikir saya harus masuk di struktur. Nah, kala itu saya masuk di struktur itu dimulai dari bawah juga, tepatnya menjadi pengurus anak ranting. Ya, jadi kalau pengurus anak ranting itu di kami di tingkat RW gitu. Nah, habis saya dari pengurus anak ranting, kemudian gabung kembali pemekaran Kecamatan Bengkong kalau nggak salah saya waktu itu dengan Batu Ampar, itu Bengkong pemekaran. Tadinya saya mau ngambil di kepengurusan di eh, di ranting dulu ya, di ranting dulu saya mau ngambil. Eh, saya mau ngambil di ranting di daerah Bengkong itu belum dapat. Akhirnya saya gabung di ranting Seijodo, masih di Batu Ampar. Nah, setelah itu ada pemekaran, ya, ada pemekaran. Saya ambil kepengurusan di tingkat PAC karena tingkat pemekaran itu PAC untuk tingkat kecamatan. Nah, dari sanalah saya mulai mengikuti terus sampai hari ini. Alhamdulillah, memang saya sudah 4 periode juga di kepengurusan sebagai ketua PAC. Gitu. Ya, jadi mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu ya. Saya waktu itu mencalon di PDI Perjuangan, nggak salah saya dapat nomor urut 8. Nah, cuman di situ sistemnya kan masih menggunakan sistem nomor urut, ya kan? Jadi saya ya jujur saja, saya yang penting saya masuk dulu deh. Saya mau lihat seperti apa gitu. Nah, waktu saya masuk menghitung surat suara yang hasil surat suaranya itu ya hasil suaranya itu nggak salah saya itu ada dapat sekitar 300-an suara. Saya pikir ini 300-an suara orang nggak kenal saya kok bisa ini gitu. Itu di nomor 8-nya gitu loh. Ya mungkin karena kami ini dari keturunan Batak ya, suku Batak. Biasa memang itu ada yang hubungan emosional. Artinya nggak kenal pun, ini aja deh. Penting dia ada marganya mungkin gitu. Dan itu pasti itu, saya yakin gitu. Nah, setelah saya dapat 300 itu, nah saya bergabung itu sudah masuk di tingkat PAC ya, di PAC. Kemudian saya pikir di 2004, 2005 memang ekonomi saya sudah membaik. Ya, ekonomi saya sudah membaik dan boleh dikatakan sudah kalau untuk golongannya sudah di atas rata-rata lah. Ya, sudah di atas rata-rata. Ya, mungkin karena kerja keras ya, kemudian juga support dari orang tua, juga dari istri ya. Itu yang bikin saya semangat sehingga di 2005 saya langsung kerja. Jadi saya itu nyalon di 2009 tuh nggak ujuk-ujuk lagi. Nah, bagaimana? Mungkin banyak orang yang tanya, kok benar nggak kayak gitu? Perjalanan karir politiknya itu sudah kerja di 2005, sementara baru pemilu di 2004 kan begitu? Saya 2005 sudah bekerja. Nah, yang namanya bekerja ini kan nggak harus kita itu mengeluarkan uang banyak gitu, enggak. Nah, disinilah saya sebenarnya juga mau menghimbau lah kepada calon-calon legislatif yang baru ya. Jangan ujuk-ujuk begitu. Ya perlu belajar benar, tapi
perlu lagi memperkenalkan diri ke masyarakat gitu. Contoh misalnya, kalau model saya dulu, ada yang berkabung atau meninggal dunia, saya melayat. Ini nggak banyak kan biayanya. Yang penting kita hadir, ya buatlah pengganti krans bunga kita di dalam amplop ya. Kalau dia yang Muslim, saya hadir. Yang Kristen begitu juga gitu loh. Pokoknya saya nggak memandang latar belakang itu, saya hadir saja. Nah kemudian dari itu ada pernikahan, ya. Kalau pernikahan ini jujur sajalah saya nggak selalu hadir. Artinya kadang berdua sama istri, kadang dia sendiri. Nah kadang memang sampai istri saya pernah bilang, kamu ini gimana? Kalau saya misalnya datang seperti ini, ya sendiri kan orang bertanya, suamiku yang mana sih gitu. Jadi saya waktu itu bilang, beda orang yang menikah dengan yang berkabung. Kalau yang menikah itu sudah direncanakan jauh-jauh hari saya bilang. Tapi kalau yang berkabung itu tidak pernah direncanakan saya bilang. Nah jadi saya lebih condong itu ke sini dengan melihat orang yang sakit. Kemudian juga misalnya ada yang kena kebakaran atau memang yang lain, itu saya paling paling getol mau mendatangi gitu. Atau bahkan saya juga pernah yang sampai ke rumah sakit, ya ada yang melahirkan misalnya waktu itu kan belum ada BPJS ya. Jadi masuk rumah sakit kita bantulah ya, bantu. Ada juga sih yang pernah saya bantu yang karena melahirkan ya hidup di Ruli, suaminya juga orang besi tua, cuman saya ingatkan langsung. Saya bilang langsung, saya paling nggak suka yang seperti ini. Artinya kalau istri itu melahirkan secara normal, kamu itu diberi Tuhan yang Maha Kuasa itu 9 bulan loh penantiannya. Masa kamu nggak ada persiapan, saya bilang. Jadi saya kalau yang untuk seperti itu agak anti sampai hari ini. Tapi kalau katanya yang karena ya ada keluarga yang meninggal dunia, ada keluarga yang sakit, ada tabrakan, ya itu semua nggak kita minta. Tapi saya paling tidak saya akan mau merespon hal-hal yang demikian. Jadi saya lupa tadi, kayak yang untuk ibu-ibu sedam itu ya, itu juga program. Dan itu berjalan sudah 5 tahun itu. Sudah 5 tahun Pak. Jadi saya kontrak dengan instruktur senamnya itu 5 tahun. 5 tahun. Harusnya dia sudah habis, tapi saya sudah bilang, sampai habis masa jabatan saya. Kalau saya duduk kembali nanti kita perpanjang lagi 5 tahun ke depan gitu. Itulah saya. Kenapa saya fokus sama yang begini Pak ya, yang artinya yang kaum ibu ini. Saya agak kasihan lah saya bilang ketika seseorang itu, ini kan kalau perempuan ini Pak, khususnya kaum ibu, dia ini kan agak rentan dengan jenis macam penyakit gitu ya. Kadang kita bilang ya yang namanya serviks lah, yang namanya kanker ini, yang namanya ini kan lebih apa Pak. Jadi mungkin kalau saya itu perasaan saya bukan orang medis. Mungkin itulah karena pengaruh mungkin yang melahirkan, beban melahirkan tuh pasti ada gitu. Dengan kita beda laki-laki gitu kan. Nah jadi saya mungkin melihat itu, makanya saya itu fokus itu, saya malah sampaikan ke buat ibu-ibu itu. Seragam pun kita kasih Pak. Seragam pun kita kasih. Ikutlah saya bilang. Nggak bayar, ikutlah. Nah kenapa begitu? Saya bilang, kalian itu kalau ikut Bu, yang pertama teman kalian pasti menambah. Yang kedua, image buruk tentang kalian gosip, ngomongin orang ya, itu pasti berkurang. Kan gitu. Yang ketiga, wawasan kalian tuh pasti bertambah. Enjoy-nya pasti lebih saya bilang. Yang paling penting lagi saya bilang, badan pasti lebih sehat daripada kalian ini. Memang ada juga kadang-kadang yang jawab begini ya, Mbak ya. Di rumah itu kan kerja juga, nyapu, ngepel itu kan olahraga. Itu bukan olahraga. Ya kan? Itu kadang-kadang anggapan yang salah kalau bilang nyapu itu olahraga. Tidak. Jadi kalau saya setiap pagi nyapu halaman, apa itu olahraga? Tidak Pak. Itu kegiatan namanya, bukan olahraga. Kalau kita nggak bisa kayak gitu, berarti kita patung dong. Kan gitu. Ya, jadi bagi saya itu ya, yang olahraga ya benar-benar olahraga. Kita juga nggak dituntut banyak-banyak. Antara 30 menit sampai 1 jam saja cukup gitu, dari 24 jam yang kita gunakan. Sebenarnya saya punya cita-cita itu begini. Saya melihat Batam ini, ya, Batam ini boleh dikatakan itu cukup baik, pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, ya. Nah kemudian juga yang kita bisa lihat agak kurangnya lah, saya bilang ya, ada minusnya itu, kenapa sih pendidikan itu nggak bisa gratis gitu? Slogan pendidikan gratis dari dulu kan pendidikan gratis, slogannya kan begitu, ya kan? Nggak salah saya mulai dari
zamannya Pak SBY ya, waktu itu presidennya, pendidikan gratis. Tapi sampai sekarang saya lihat belum ada yang gratis gitu. Nah itu. Saya mau buktikan, mau tunjukkan loh. Sebenarnya ini memang bisa gratis. Saya sudah hitung gitu. Sudah benar-benar berhitung gitu. Ya. Kita itu bisa gratis itu mulai dari SD sampai SMP itu saya yakin. Hakul yakin saya itu bisa diterapkan gratis gitu loh. Jadi jangan ada lagi campur tangan daripada kepala sekolah atau oknum guru misalnya yang buat yang cawe-cawe ya istilahnya sekarang ini, supaya anak itu tetap dikenakan biaya atau apa pada saat masuknya atau apa gitu. Ini yang saya nggak mau sebenarnya, ya saya nggak mau. Termasuk juga misalnya dengan sistem zonasi, ya. Kenapa saya agak fokus ke pendidikan? Saya teringat kembali, Mbak, ya teringat kembali. Saya kan sudah bilang, saya dulu sekolahnya itu juga susah gitu loh, ya. Tolong dong anak-anak sekarang ini jangan jadi lebih susah dari saya sekolahnya. Karena apa? Zaman sekarang ini sudah enak. Ya kan? Kita sudah ada dana BOS, buku BOS, apalagi coba, ya. Guru-gurunya juga sudah diwajibkan sertifikasi. Kalau saya dulu zaman saya sekolah nggak ada yang seperti itu. Saya jujur saja saya bilang, kalau keluarga saya nggak support pun, saya lebih baik nggak usah mencalonkan diri, gitu. Karena itu yang utama, nggak bisa nggak gitu. Ya, ketika saya dengan dalam rumah tangga saya nggak cocok, ya, atau misalnya istri atau anak-anak nggak mendukung, saya tidak akan mencalonkan diri, nggak akan, gitu loh. Ya, saya juga tanya sama anak-anak saya. Gitu. Meskipun mereka sudah berkeluarga, saya tanya, sampai ini juga saya tanya, Papa mau nyalon lagi gitu. Mau ke provinsi apa ke kota, Pak? Kota masih. Oh gitu. Ya udahlah. Maju aja, Pak. Ah, gitu. Itu yang saya terima, apalagi dari si Bontot yang paling kecil kan, maju, Pak. Nanti saya pulang gitu. Dia kan kuliah di Jakarta nih. Nanti saya pulang, Pak, untuk memberikan suara gitu. Ah, ya. Oke lah saya bilang. Nah, lagi istri saya, Pak, itu pastilah dia mensupport betul ya kan. Jadi terima kasih khususnya buat Batam Pos ya yang sudah memberikan ruang buat saya dalam podcast ini. Saya Udin P. Sialuho, sarjana hukum ya, tinggal di Bengkong Palapa, Swadaya, Kelurahan Tanjung Buntung, Kota Batam. Sehari-harinya saya di DPRD Kota Batam. Ya, sudah 3 periode dan kedepannya ya di 2024 saya masih diberi kepercayaan oleh partai untuk mencalonkan diri kembali di DPRD Kota Batam. Sekali lagi mencalonkan kembali di DPRD Kota Batam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk sementara ini dalam DCS saya dengan nomor urut 2. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.